Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rendy Pusta dengan NIM S1151019 dari Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah berkesempatan untuk melihat video saya kali ini, di mana video saya kali ini ingin memaparkan hasil dari penelitian saya yang berjudul Kajian Lereng High Wall yang Optimal pada Pit Muar Tiga Besar Utara, Tambang Batubara PT Bukit Asam Tbk Sumatera Selatan. Adapun topik bahasan yang saya sampaikan yaitu latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Masuk ke latar belakang, jadi dalam perjalanan tambang terbuka, di samping faktor cadangan, tingkat teknik penambangan, dan faktor lingkungan serta ekonomi, faktor kestabilan lereng tambang juga sangat berperan penting dalam operasi penambangan terbuka. Dalam proses penambangan terbuka, khususnya batu bara, itu dimulai dari tahapan eksplorasi, eksploitasi, dan juga rehabilitasi. Jadi tahapan eksplorasi di sini itu merupakan tahapan untuk mencari sumber daya yang paling optimal. Kemudian untuk eksploitasi, sini merupakan pengambilan sumber daya dimulai dari ditemukannya menuju ke lokasi pengolahan. Kemudian untuk proses rehabilitasi di sini merupakan suatu kegiatan penting agar lahan bekas tambang menjadi lahan yang dapat digunakan ataupun lahan yang seperti sebelumnya. Nah, kemudian dalam kestabilan lereng, PT Bukit Asam memiliki standar dari kestabilan lereng tersebut. Untuk nilai FK di atas 1,25 dalam PT Bukit Asam dinyatakan sebagai lereng yang aman ataupun stabil. Jadi penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi geologi dan juga geometri lereng untuk mendapatkan nilai dari faktor keamanan di lereng tersebut. Kemudian masuk ke rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi geologi dan masa batuan pada lokasi penelitian. Kemudian, berapakah nilai faktor keamanan lereng high wall rancangan bulanan pada kondisi intermediate dan overall dalam keadaan jenuh. Kemudian, bagaimana rekomendasi terkait desain lereng tambang. Untuk batasan masalah di sini, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode BISOP untuk menghitung nilai FK dengan bantuan pengolahan data menggunakan aplikasi GeoStudio. Data-data parameter yang digunakan adalah geometri, uji sifat fisik dan sifat mekanik batuan, surcharge load, dan seismic load, serta parameter air pada pengukuran muka air tanah. Untuk tujuan di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengetahui kondisi geologi dan masa batuan pada lokasi penelitian. Yang kedua, mengetahui dan mengevaluasi nilai faktor keamanan lereng high wall, rancangan bulanan pada intermediate dan overall dalam keadaan jenuh. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi terkait desain lereng tambang yang optimal. Untuk manfaat di sini, mahasiswa yang ingin lebih mempelajari dan mengetahui tentang keseluruhan lereng tambang dapat digunakan sebagai referensi atau literatur yang dapat menambah wawasan dan daftar pustaka mereka. Kemudian untuk yang kedua, untuk instansi di tempat melakukannya penelitian, khususnya Departemen Engineering, dapat mempertimbangkan hasil analisis faktor keamanan sehingga dapat dilakukan penyesuaian desain lereng tambang yang paling optimal untuk digunakan. Kemudian masuk ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini yang pertama ada karakteristik tanah atau batuan. Di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sifat fisik tanah atau batuan, dan yang kedua ada sifat mekanik tanah atau batuan. Sifat fisik tanah atau batuan ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada berat isi tanah atau batuan, yang merupakan perbandingan antara berat dengan volume material, dan yang kedua ada porositas tanah atau batuan, yang merupakan hasil bagi antara rongga-rongga yang berhubungan satu dengan yang lainnya pada material dengan volume totalnya. Kemudian yang ketiga ada permeabilitas. Jadi permeabilitas ini adalah kemampuan dari suatu material untuk mengalirkan fluida. Dan yang keempat ada kadar air. Jadi jika semakin tinggi kadar air dalam suatu material, maka kemungkinan besar akan terjadinya longsor. Kemudian untuk sifat mekanik tanah atau batuan di sini itu terdapat kohesi yang merupakan tarik menarik antar
antar material. Kemudian yang kedua ada sudut geser dalam yang didapat dari uji laboratorium. Kemudian masuk ke tingkat pustaka yang kedua, yaitu kestabilan lereng. Jadi untuk dasar teori yang paling awam, jika lereng stabil itu, maka resultan gaya-gaya penahan harus lebih besar daripada resultan gaya-gaya penggerak. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi sama lereng, yang pertama ada penambahan beban pada lereng, kemudian ada penggalian atau pemotongan tanah pada kaki lereng, kemudian perubahan posisi muka air secara cepat, ada getaran atau gempa bumi, jenis tanah, dan juga kondisi geometri lereng. Nah, kemudian untuk tinjau pustaka yang ketiga, itu metode kestabilan lereng. Jadi di sini saya menggunakan metode Bishop dengan rumus F sama dengan sigma X dibagi 1 tambah Y per F dibagi sigma Z ditambah Q. Untuk keterangan rumus tersebut dapat dilihat pada gambar samping dan juga gaya kerja pada lereng tersebut dapat dilihat pada gambar ini. Kemudian untuk tinjauan pustaka yang keempat, itu ada nilai faktor keamanan. Jadi di sini saya menggunakan dua parameter nilai faktor keamanan. Yang pertama parameter Bowles, di mana lereng tekanan stabil itu didapat dari nilai FK jika di atas 1,25. Kemudian untuk nilai FK di atas 1,07 dan di bawah 1,25 itu lereng dapat dikatakan kritis. Kemudian untuk FK di bawah 1,07, maka lereng dinyatakan labil. Nah, kemudian yang kedua, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1827 K/MEM/2018. Jadi di sini saya menggunakan jenis lereng yang lereng keseluruhan dengan keparahan longsor yang rendah dan faktor keamanan itu dapat nilai berkisar antara 1,2 hingga 1,3. Kemudian masuk ke metode penelitian. Penelitian saya lakukan pada perusahaan tambang batubara PT Bukasam Tbk Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Kemudian untuk pengambilan dan pengolahan datanya saya lakukan pada tanggal 16 Maret hingga 20 Mei tahun 2020. Kemudian untuk penyusunan skripsi dan bimbingannya saya melakukan pada bulan Juni hingga Oktober tahun 2020. Kemudian untuk tahapan penelitian di sini, yang pertama saya melakukan pengolahan data parameter sifat fisik dan sifat mekanik. Kemudian yang kedua, pembuatan sayatan atau penampang lereng yang akan diteliti. Kemudian yang ketiga, pembuatan boundary dari keadaan lereng pada daerah penelitian. Yang keempat, melakukan simulasi menggunakan software dengan memasukkan data sifat fisik dan sifat mekanik serta data tambahan lainnya. Dan yang kelima, mendapatkan nilai faktor keamanan dan melakukan perubahan geometri agar nilai faktor keamanan berada dalam kondisi stabil. Kemudian masuk ke hasil dan pembahasan. Jadi di sini merupakan nilai rata-rata UCS ataupun Unconfined Compressive Strength Test, di mana dapat dari hasil uji laboratorium PT Bukasam Tbk Sumatera Selatan. Jadi di sini bertujuan untuk melihat bagaimana kondisi geologi teknik di daerah Pit Muara Besar Utara. Kemudian masuk yang kedua, sifat fisik dan sifat mekanik dari tanah atau batuan. Nah, di sini terdapat dua sifat fisik tanah atau batuan, yaitu sifat fisik tanah atau batuan dengan berat isi tanah atau batuan yang basah dan juga berat isi tanah batuan yang kering. Jadi di sini saya menggunakan berat isi tanah yang basah dikarenakan saya meneliti dengan kondisi lereng yang jenuh. Kemudian sifat mekanik di sini didapat dua hasil berupa nilai kohesi dan nilai sudut geser dalam yang berupa nilai peak dan juga nilai residual. Jadi di sini saya menggunakan nilai residual, di mana nilai residual ini merupakan nilai hasil pengujian di mana material telah mengalami patahan ataupun gangguan dari luar. Kemudian di sini untuk penampang atau sayatan lereng. Jadi pada gambar ini saya akan menyayat 4 sayatan menjadi penampang A, penampang B, penampang C, dan penampang E. Dan pada setiap sayatan itu terdapat 3 garis geometri lereng. Yang pertama geometri lereng berwarna merah. Ini merupakan geometri lereng yang menunjukkan kondisi geometri pada kondisi sebenarnya. Kemudian geometri lereng berwarna hijau
merupakan geometri lereng yang menunjukkan rencana bulanan pada bulan April 2020. Kemudian geometri lereng berwarna biru yang menunjukkan geometri lereng rencana tahunan pada tahun 2020. Kemudian hasil dan pembahasan pada penampang atau setan lereng. Jadi di sini desain awal lereng A terdapat dua desain. Yang pertama itu dalam kondisi overall atau keseluruhan dan juga intermediate atau permaterial. Jadi untuk desain lereng yang per-intermediate ataupun permaterial dapat nilai FK-nya di bawah dari 1,25. Jadi dilakukan perubahan. Untuk desain sayatan awal pada ketinggian plus 23 hingga 85 itu terdapat 4 bench dengan lebar 11 hingga 68 meter dan juga memiliki ketinggian 8 hingga 23 meter. Serta untuk sudut yang dibentuk dari lebar dan tinggi tadi itu berkisar antara 44 hingga 45 derajat. Kemudian untuk rekomendasinya, untuk desain rekomendasi penampang A, itu saya lakukan dengan perubahan geometri dari ketinggian plus 23 hingga plus 85 dengan membuat 8 bench dengan lebar bench masing-masing 10 hingga 25 meter dan tinggi berkisar antara 5 hingga 9 meter. Serta sudut yang dibentuk dari 8 lereng tadi berkisar antara 23 hingga 44 derajat. Dan dapatkanlah hasil dari nilai lereng untuk FK intermediate-nya berkisar antara 1,258. Kemudian untuk hasil penampang sayatan lereng B, jadi di sini untuk lereng intermediate yang desain awal lereng B, itu nilai FK diketahui berada di bawah dari 1,25. Jadi perlu dilakukannya perubahan geometri. Untuk sayatan B awal, pada ketinggian plus 23 hingga plus 59 terdapat 4 bench dengan lebar bench masing-masing 10 hingga 68 meter dan ketinggian 8 hingga 23 meter. Serta sudut yang dibentuk berkisar antara 33 hingga 55 derajat. Kemudian untuk desain rekomendasi penampang B yang telah saya lakukan, pada ketinggian plus 25 hingga plus 59 itu terdapat 6 bench dengan lebar berkisar antara 11 hingga 63 meter dan tinggi 6 hingga 7 meter. Serta sudut yang dibentuk itu berkisar antara 34 derajat hingga 37 derajat. Untuk penampang atau sayatan lereng C, overall lereng C dan intermediate lereng C itu telah berada pada kondisi stabil. Jadi perlu dilakukannya perubahan geometri agar nilai FK pada desain awal penampang C itu mendekati dari nilai FK 1,25. Pada sayatan lereng awal C, pada ketinggian plus 24 hingga plus 73, terdapat 5 bench dengan lebar bench terdiri atas 10 hingga 160 meter dan tingginya berkisar antara 8 hingga 25 meter dengan sudut yang bentuk berkisar antara 46 derajat hingga 70 derajat. Kemudian setelah melakukan rekomendasi, pada ketinggian plus 24 hingga plus 78 itu berbentuk 5 bench pada penampang atau sayatan lereng C. Desain awal penampang C telah berada pada posisi stabil. Jadi perlu dilakukannya perbaikan lereng untuk mendapatkan nilai FK yang optimal ataupun yang mendekati dari 1,25 tadi. Untuk desain awal penampang C, pada ketinggian plus 24 hingga plus 73 terdapat 5 bench dengan lebar bench terdiri atas 10 hingga 160 meter dengan ketinggian berkisar antara 8 hingga 23 meter dan juga sudut berkisar antara 46 derajat hingga 70 derajat. Kemudian setelah melakukannya rekomendasi, pada desain rekomendasi lereng C, pada ketinggian plus 24 hingga plus 78 terdapat 5 bench dengan lebar bench 14 hingga 73 meter dan ketinggian bench 7 hingga 13 meter. Setelah itu, sudut yang dibentuk dari lereng-lereng tersebut berkisar antara 33 derajat hingga 41 derajat. Kemudian untuk penampang atau sayatan lereng E, jadi desain awal lereng E di sini telah berada pada posisi stabil, jadi perlu dilakukannya perbaikan lereng agar mendapatkan nilai FK yang optimal.
Untuk sayatan lereng E, pada ketinggian min 24 hingga plus 72, terdapat 6 bench dengan lebar bench masing-masing 20 hingga 110 meter dengan ketinggian 18 hingga 24 meter dengan sudut yang dibentuk 33 derajat hingga 44 derajat. Kemudian untuk desain rekomendasi penampang E, pada ketinggian min 22 hingga plus 74 dibuat 5 bench dengan lebar bench masing-masing berkisar antara 16 hingga 33 meter dan ketinggian berkisar antara 21 hingga 33 meter. Untuk sudut yang dibentuk itu berkisar antara 60 hingga 60 derajat. Nah, kemudian ini merupakan perbandingan nilai faktor keamanan rencana bulanan dengan nilai faktor keamanan yang dilakukan perbaikan. Kemudian masuk kesimpulan, kondisi geologi di daerah Muara Tiga Besar tersusun atas litologi batu lempung, batu pasir tupan, batu lanau, serta batu bara. Jadi dalam kondisi geologi ini didominasi oleh batu lempung. Struktur geologi yang berkembang adalah antiklin, di mana antiklin ini bertujuan memisahkan antara pit Muara Tiga Besar Utara dengan pit Muara Tiga Besar Selatan. Kondisi masa batuan berdasarkan hasil uji lab kotekan batuan didapatkan bahwa di daerah Muara Tiga Besar ini termasuk dalam extremely weak rock ataupun weak rock. Kemudian berdasarkan hasil analisis desain awal rancangan pada bulan April tahun 2020, hanya intermediate desain awal A dan intermediate desain awal B yang berada pada kondisi kritis. Pada section A dalam intermediate memiliki nilai FK 1,095 dan pada section B dalam intermediate memiliki nilai FK 1,248. Oleh karena itu, perlu dilakukan desain ulang untuk meningkatkan nilai faktor keamanan. Kemudian masuk ke saran. Yang pertama, perlu mempertimbangkan parameter lain seperti Hook and Brown, selain hanya parameter morfolog tadi, agar dapat menghasilkan desain lereng yang lebih tepat dan dapat dibandingkan antara kedua parameter tersebut. Yang kedua, perlu menambahkan keterkaitan dengan data produksi bulanan dan data pengupasan lereng pada bulan April, sehingga perubahan geometri lereng dilakukan berdasarkan kinerja alat pada bulan April tersebut. Berikut merupakan hasil pemaparan saya. Saya meminta maaf apabila masih banyak kekurangan dan saya ucapkan terima kasih.